balik lagi di podcastnya Onti Kamel Petir. Nah, kali ini bintang tamu kita luar biasa. Ini tentang perempuan-perempuan hebat sih. Kenapa hebat? Karena dia lagi memperjuangkan anaknya. Itu hebat sih. Aku lihat di beberapa berita ya tentang, aku sebenarnya fansnya suamimu, mantan ya. Oh, nggak boleh dibilang suami ya. Jangan. Ini Jack Mania nih, Jack Angel. Jack Angel. Okay. Dan gimana sih ceritanya dan kemajuan progresnya kasusnya sekarang? Saat ini tuh perkembangan perjuangan anak saya tuh terakhir itu kalau di pengadilan agama secara perdata itu sudah ada putusan bandingnya, dan alhamdulillah di Indonesia masih ada hakim-hakim yang jujur yang memperjuangkan kepentingan anak-anak. Jadi hasil putusan bandingnya itu kami menang gitu. Jadi di situ tuh disebutkan bahwa Anjani dan Baby Boy itu merupakan anak sah dari penggugat saya dan tergugat, yaitu saudara Bambang Pamungkas. Kemudian mereka juga jadi dua anak itu tuh memiliki hubungan hukum dengan saudara Bambang. Di situ disebutkan, dan saudara Bambang itu harus menafkahi anak-anaknya sebesar 7 juta per bulan. Kemudian juga harus menyempatkan untuk memberikan kasih sayang dan pertemuan. Itu isi putusan bandingnya seperti itu. Ya setelah perjuangan beberapa bulan, karena pada saat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan kan ditolak ya gugatan kami, walaupun gugatan kami itu murni hanya untuk pengesahan asal-usul anak sebetulnya. Awal mulanya gimana sih ketemunya? Apa seperti fans juga? Enggak. Saya nggak sampai akhirnya menikah. Tadinya saya nggak tahu sepak bola. Nggak tahu sepak bola, memang kodrolah ya, udah takdir. Ya saya sometimes sih saya suka bilang, aduh saya apes, tapi nggak boleh juga kan, gitu kan. Maksudnya itu kalau kita bisa memilih, nggak seperti itu dong situasinya gitu. Tapi memang ini sudah pilihan dan segalanya juga ada andil keputusan saya kan. Jadi ini resiko yang harus saya tanggung. Untuk diri saya, akibat dari pernikahan ini saya sudah terima resikonya. Tapi kalau anak-anak kan dia boleh dong saya perjuangkan. Bagaimanapun dia tetap anak. Kalau ada yang bilang ya itu resiko kalau pernikahan secara siri, iya resikonya sudah saya terima. Tapi boleh dong saya sebagai seorang ibu tetap memperjuangkan anak-anak saya, karena itu hak mereka. Dan untuk tidak tahu, ada bekas anak. Hanya untuk tahu asal-usul orang tuanya, itu aja sebenarnya. Kenapa ya berani berbuat tidak berani? Itu menarik loh kalimat itu. Iya kan? Karena kenapa berbuat? Tahu nggak Kak? Kalimat itu ada di putusan banding yang disampaikan oleh para hakim. Saya juga agak amazing banget. Kalimat saya tadi ya? Betul, karena hakimnya bilang gini kepada saudara Bambang, di bold lagi di tulisan. Namanya amar putusan kan resmi kan? Sebagai seorang laki-laki dan bapak harus berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Itu seperti itu putusan bandingnya. Kenapa laki-laki di Indonesia ya, kita bilang kenapa berani berbuat tidak berani bertanggung jawab? Itu bingung saya. Kita doain ya. Banyak banget kasus-kasus begini nih. Sebenarnya bukan cuma saya yang mengalami ini, karena banyak juga sih sebenarnya DM yang nanya, emang ini bisa ya Kak sebenarnya? Kalau saya tuh balik lagi ya, kita lihat hati kita harus jujur. Memperjuangkan ini hanya untuk apa? Kalau memang ikhlas karena Allah untuk anak-anak, pasti jalannya. Iya, jalannya itu pasti ada dari Tuhan gitu. Tapi kenapa laki-laki itu pengecut banyak banget loh yang akhirnya tuh lari. Iya, emang banyak. Jadi banget. kayak Saya seperti Mbak bilang tadi, amnesia itu bahasanya tadi. Iya, jadi lupa. Terus kayak apa sih maksudnya gitu? Itu bingung. Sebenarnya saya penasaran sih Kak, kalau benar-benar bisa dipertemukan antara saudara Bambang Pamungkas dengan kedua anaknya, itu saya benar-benar pengen tahu sih reaksinya saudara Bambang itu akan seperti apa. Apakah akan benar-benar amnesia atau mungkin ya kita lihat anak-anak ya, nggak usah anak sendiri deh, anak orang aja masih kecil tuh kan kita terenyuh ya, apalagi anak sendiri. Terus pada saat itu kenapa tuh pengen nikah siri? Nah itu dia kan tadi aku bilang, apes kayaknya aku nih. Saya nggak tahu maksudnya tuh gini. Waktu itu saya berpikirnya ya udah, Mas Bambang juga memang kelihatan cukup baik ya. Maksudnya dia bisa menerima diriku apa adanya segala macam, itu aja sih waktu itu. Pikiran saya hanya itu. Oh yaudah, yang penting keluarga kita baik-baik gitu. Waktu itu saya beranggapan ya itu sudah jalan hidup, dan saya sempat bilang sih apes, tapi nggak boleh, kata Allah kan nggak boleh gitu kan. Tahu nggak? Jadi kalau di Indonesia itu emang saya juga bingung kenapa selalu ya berita itu tuh menyalahkan perempuan yang kedua. Iya. Dan yang menyalahkan itu perempuan sendiri, bukan laki-laki. Itu emang banyak, karena belum ada di posisi itu, dan bukan berarti juga saya membenarkan sepenuhnya. Saya berpatokannya sama agama aja sih saat itu, karena pada
pada saat itu agama saya Islam. Kalau dalam Islam tuh memang dalam Al-Quran kan ada syariat poligami gitu, dan ya udah berusaha menjalani itu aja, walaupun tidak ada sih sebenarnya yang adil 100% tuh nggak ada gitu. Jadi saya udah maksudnya tuh tidak bisa melakukan perdebatan masalah ini karena ada yang sudah paham syariat itu, ada yang belum. Gitu aja sih. Dan kalau yang menyalahkan ya nggak apa-apa karena mungkin belum cukup paham gitu. Menurut saya memang kita harus ada dua framing sih. Iya sebenarnya. Jadi kenapa dari pihak laki-laki, dari pihak sana, dari pihak sini itu penting dan pembelajaran buat masyarakat sih sebenarnya. Tapi memang masyarakat Indonesia selalu aja menyalahkan memang pihak-pihak yang. Betul. Kedua, kenapa saya sampai kita pernah pembelajaran ke luar negeri ini sedikit sharing. Jadi pada saat kenapa lo mau jadi kayak gitu, kenapa lo mau siri, kenapa lo mau di itu, kenapa jadi tetap perempuan yang disalahkan, padahal kan ya itu tadi kembali lagi ke agama saja membolehkan. Itu sih memang kita harus banyak belajar sih sebenarnya. Ini barometer dan contoh juga memperjuangkan anak, ya kan itu wajib karena jangan takut gitu. Jangan takut itu. Selama hati kita jujur untuk anak-anak ya, bukan untuk diri kita gitu kan, atau untuk apa pansos atau apa gitu. Ataupun menjatuhkan istri enggak ada pertama itu. ataupun merusak keluarga. Enggak. Kan itu udah berakhir pernikahan itu. Dan memang apalagi apa yang saya minta di gugatan itu memang apa yang dijanjikan oleh saudara Bambang kepada anak-anaknya. Jadi pada saat kita bercerai itu dia janji, kita bercerai baik-baik ya. Aku janji akan tetap baik sama anak-anak. Aku akan tetap ketemu. Aku dan Mbak Dewi sepakat bahwa aku akan tetap boleh ketemu anak-anak sebulan sekali. Gitu. Akhirnya saya, oh ya udah, alhamdulillah kalau tetap baik sama anak-anak, jadi kita pisah baik-baik gitu. Nah, tapi ternyata mungkin karena reaksiku itu datar-datar, tidak ada pemberontakan atau gimana ya, ternyata ingkar janji gitu. Setelah saya tunggu 3 bulan, nggak ada itikat baiknya, ya udah 3 bulan setengah saya akhirnya melakukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan murni bukan untuk pernikahan tapi untuk anak-anak gitu. Takut nggak sih? Biasa kan takut masyarakat lah. Indonesia. Aku udah nebak ini aku pasti dihujat nih gitu ya kan. Tapi seberjalannya waktu atas pertolongan Allah ya. Aku merasa tidak ada yang perlu ditakutkan karena aku di sini membela anak-anakku gitu. Orang pasti punya penilaian masing-masing. Aku tidak bisa memaksa ya kan untuk like and dislike. Tapi dengan adanya kehadiran Jen Abel juga di kehidupan kami, ya orang akhirnya bisa ngelihat sendiri sih seorang Jen Abel, anaknya saudara Bambang Pamungkas dari istri pertama yang sudah meninggal. Dia ada di sisi saya gitu. Itu kan bukan karena saya paksa. Kasih sayang itu muncul kalau kita sama-sama jujur kan. Jadi ada anak Bambang Pamungkas yang Mbak jaga. Iya betul. Dari istri pertama yang sudah meninggal. Iya. Nah sejak itu memang aku merasa ini pertolongan Allah. Jadi bukan kalau ada yang bilang sih itu Jen Abel dimanfaatkan. Sekarang Jen Abel tuh udah besar, 21 tahun. Belum, kemarin 20 tahun ya. Dia baru mau 21. Dia sudah bisa menilai dong. Apalagi perjalanan hidup dia dari kecil seperti apa dia dengan ayahnya ya kan. Dia pasti kalau dia ada kasih sayang ya dia pasti tahu dia harus berdiri di sisi mana. Dia bilang sama saya, kenapa aku berdiri di sisi bunda, karena aku hanya ingin mengungkap suatu kebenaran dan itu demi adik-adikku gitu. Terus Jen Abel sama Mbak ditelantarin juga kah sejak kisahnya gitu? Iya, sejak dikeluarkan dari kakak bulan Juni, akhirnya per Agustus itu dia sudah tidak dinafkahi oleh ayahnya. Tapi alhamdulillah memang Mas Bambang sudah melunasi sekolahnya. Tapi kan kayak sekolah kan tetap butuh transport, anak tetap butuh makan. Walaupun memang Abel sudah dewasa, tapi kan anak masih 20 tahun lah. Saya waktu itu berhenti dinafkahi anak saya setelah menikah saya. Ya, berhenti dinafkahi ayah ya kan. Lagi perempuan gitu. Karena kan banyak yang bilang ya lo cari kerja lah, jangan bergantung sama bapak. Ya bukan itu. Kasih sayang nafkah itu kan, kasih sayang tuh juga nafkah kan, bukan cuma uang gitu. Iya benar, perhatian. Iya. Karena anak perempuan itu ya sampai dia menikah itu ya memang ayahnya, cinta pertamanya. Nggak usah jauh-jauh deh. Saya kan dulu pernah menikah, suami saya meninggal. Itu mertua saya sampai saat ini yang saya tuh notabene bukan darah daging itu masih sayang sama saya. Gitu loh. Itu almarhum suami saya sudah meninggal. Apalagi ini ya kan seorang bapak sama anak kandungnya gitu. Iya benar. Dikeluarkan dari kakak. Itu kenapa gitu? Karena Abel tuh deket sama saya. Karena deket sama mbaknya dikeluarkan. Wah itu.
Tuhan aja nggak ngeluarkan Kita kan nggak boleh ya silaturahmi itu diputus. Iya sebenarnya nggak dong. boleh. Masih zaman ya dikeluarkan dari ibaratnya tidak diakui sebagai anak gitu ya. Iya, sebenarnya kalau bilangnya sih emang itu katanya untuk demi kepentingan administrasi sih kalau bicaranya dari pengacaranya. Tapi kurasa nggak perlu lah. Kita mau kuliah di luar negeri juga kan kakak tetap di sini kan. Gitu. Seperti itulah. Ya dia gara-gara mungkin membela adik-adiknya sih. Nah, adik-adiknya yang dua itu terus dapat baby boy. Iya. Bambang Pamungkas Junior. Ya kan? Calon pesepak bola Indonesia nantinya. Ganti profesi nanti anaknya. Iya kan, bener? Tidak diakui. Wow, Bambang Pamungkas tuh keren banget loh di lapangan hijau. Masa? Aku Iya nggak pernah kan? nonton. Masa sih? Aku nggak tahu sih soalnya. Keren. Dulu. Terus ada hadir yang seorang, maksudnya anak laki-laki yang diharapkan kan sama. Iya, memang ini dulu program sih dari kami berdua. Program. Kok bisa gitu? Menurut Mbak kenapa dia bisa begitu? Kenapa ya Mbak amnesia? Saya lagi pura-pura amnesia Ya, kayaknya. mungkin nggak tahu saya juga. Mudah-mudahan lah ya dapat hidayah, dapat petunjuk. Karena gini loh, ketika dia melakukan ini, nggak usah sama anaknya sendiri, sama orang lain aja kita jahat, itu kan balasan itu akan ada di dunia dan di akhirat gitu. Jadi mudah-mudahan dia sebelum istilahnya ajal menjemput, kan taubat tuh sampai ajal menjemput ya, dia udah bisa ingat sama anak-anaknya, saya doain. Terus sampai sekarang udah gendong kah? Udah ketemu? Belum. Iya. Ya dia pasti kaget lah lihat anak cowoknya. Lucu anaknya. Jadi karena mungkin belum ketemu kali ya, jadi kayak perasaan kebapakannya belum muncul kali apa gimana ya? Ya nggak tahu juga sih saya juga, tapi emang bener-bener lupa kayaknya. Lupa ya? Lupa banget. Apa kena corona hilang? Dari sini sih kita harus memberitahu lah ya bahwasannya itu anak lucu banget, titipan Allah. Iya betul, amanah sebenarnya, bukan cuma buat Amanah. saya tapi sebenarnya untuk semua orang kan. Iya. Kita kan kayak saya ketemu Mbak harus berbuat baik, itu kan Iya. amanah dari Tuhan kan, kita harus berbuat baik kan gitu. Dan calon pesepak bola Indonesia. Saya jangan nggak dijaga loh. Saya sebagai fans marah loh. Jangan. Waduh kacau. Sekarang komunikasi dengan BP gimana? Nggak ada, karena dia tuh sejak bulan apa ya, Juni apa Juli dia ganti nomor. Gitu. Dan kita berusaha dulu gitu ya, berusaha ngubungin lewat apa ya, lawyernya tuh nggak ada titik temu, memang kayak udah cut aja gitu. Pokoknya mereka, saya paham sih karakternya Mas Bambang tuh, dia tuh tidak suka diwawancara oleh wartawan. Ketika lagi tidak ada masalah, apalagi pas lagi ada masalah dia pasti makin nggak mau gitu. Sebenarnya saya udah tahu sih dia akan menyikapi ini seperti ini, kan saya paham karakternya gitu. Dia pasti akan tetap diam. Ini saya udah tahu sih sebenarnya. Tapi diem nggak masalah dia. Yang penting ya diketemuin diem. Sebenarnya tuh kalau saya sih gini, Bakat nggak sih? ini gampang banget loh persoalan. Telepon saya lewat, nggak usah dia yang langsung deh, lewat pengacara atau siapa. Udahlah ini kita masalah selesaikan aja. Pokoknya Bambang akan tetap akan mengakui anaknya dan akan temui sebulan sekali. Udah kan? Sekarang ketemu sebulan sekali paling nggak nyampe sejam, benar nggak? Ya kan istilahnya. Sebenarnya permasalahan ini muncul karena loss komunikasi ya, Iya. kehilangan kontak komunikasi. Mereka memutus silaturahmi. Jadi gitu. akhirnya seorang perempuan itu murka. Iya gitu. Saya kan nggak terima dong Iya. sebagai seorang ibu, anak yang udah dia bilang saya akan tetap baik sama anak-anak, terus dia ingkar janji. Saya nggak terima gitu. Apalagi kan maksudnya saya dalam posisi yang waktu itu selalu ditekan, kamu jangan sampai ngomong sama siapapun, kamu sampai jangan ngomong. Nah saya udah jaga itu kan, gitu loh. Saya udah jaga banget, tapi ternyata kamu ingkar gitu. Dan saya bagaimana saya mempertanggungjawabkan sama anak saya nanti kalau mereka udah gede gitu. Terus kira-kira dengan dia lost kontak gini, apa nggak berpikir tanya Mas BP itu apa sih yang terjadi sama dia? Entah dia sakit atau apa? Itu jangan-jangan gimana? Nggak tahu saya. Kan Bener-bener nggak tahu. Jadi Mbak nggak datangin ke rumah? Iya, saya untuk datangin ke rumahnya saya nggak mau mencegah ada keributan sebenarnya. Karena Abel juga kan pernah tuh datang ke rumahnya, Mas Bambang sama Mbak Dewi itu ada di dalam rumah, itu nggak dibukain pintu. Berarti berarti dia masih hidup. Masih hidup, masih ini melihat informasi juga, ada media. Ya, sebenarnya tahu. Dan perjuangan juga lagi di sana, dia dipanggil dong. Mungkin Pas kalau lagi di pengadilan. Iya, tapi nggak datang pengacara aja. Jadi sebenarnya saya agak sangat menyayangkan sih dari pernyataan pengacaranya ya, karena itu adalah suatu kebohongan kan. Dia menyampaikan bahwa kenal cuman karena pekerjaan sama saya, terus itu bukan istrinya gitu. Tambah sakit hati. Iya, kan? sebenarnya bukan sakit hati, saya malah gimana ya dia nyuruh orang untuk berbohong. Kan itu sebenarnya bisa loh kita laporkan, benar nggak? Berbicara
bicara fakta kebohongan ya kan, bukan bicara fakta. Gimana coba? Maksudnya pengacaranya itu kok mau disuruh bohong, maksudku gitu loh. Pernah ketemu nggak sih sama Mbak Dewinya? Saya nggak, setelah masalah ini belum pernah. Tapi saya pernah berkirim surat sih ke Mbak Dewi, saya minta maaf. Saya berkirim surat sebelum saya mengajukan gugatan. Mbak Dewi, saya minta maaf atas segala sesuatu yang terjadi ini, tapi maksudnya tuh sekarang kan saya dengan Mas Bambang sudah bercerai, semua udah selesai. Saya mendoakan Mas Bambang dan Mbak Dewi tetap maksudnya keluarganya akan baik-baik aja dan akan bahagia. Tapi bagaimanapun ini anak-anak ada dan dia adalah anaknya Mas Bambang. Tolong ridokan Mas Bambang untuk tetap baik dan bertanggung jawab sama anak-anaknya sesuai dengan janjinya Mbak Dewi dan Mas Bambang saat itu. Surat saya seperti itu, gitu. Tapi ya, terus saya bilang, tapi kalau memang Mas Bambang tidak mau bertanggung jawab, saya akan memperjuangkan anak-anak ini, Mbak. Aku bilang gitu di surat. Berarti kan maksudnya tuh, aku sudah bilang dong kalau aku tuh akan memperjuangkan anak ini kalau dia udah izin ini, lah. udah izin, tapi ya nggak ada respon, gitu. Terus awal ceritanya ketahuan tuh gimana sih? Apa seperti film Layangan Putus? Dia Kalau itu kan karena dibeliin ini, dibeliin itu, enggak. Mas Bambang tuh nggak pernah beliin saya apa-apa kok. Oke. Iya, nggak pernah. Kalau misalnya dipikir, oh, saya dikasih rumah, saya udah ada rumah sebelum menikah sama Mas Bambang, ya kan? Saya dikasih sama mertua saya dari almarhum. Kendaraan, saya udah ada kendaraan sebelum menikah sama Mas Bambang. Saya dikasih dari mertua saya dari almarhum. Apa kau dapat Kapodekia? Nggak pernah. Jadi ketahuannya itu sebenarnya gini, saya tuh bukan tipikal waktu itu pada saat itu ya, saya bukan tipikal istri yang suka, Mas aku pengen ini dong, itu dong, enggak. Tapi ya sebenarnya bebe harusnya beruntung ya. Kalau ada kebutuhan misalkan untuk rumah, itu saya bilang, Mas dapur habis kulkas, yang inilah paling atau apa gitu, misalkan listrik atau apa yang pokok-pokok lah. Kalau misalkan dia memang lagi ada rezeki lebih, dia suka kasih saya karena saya tahu dia kalau ada rezeki lebih gitu, dia kasih walaupun memang jumlahnya tidak besar ya saya syukurin. Nah gitu. Tapi pada saat momen itu tiba-tiba Mas Bambang bilang sama saya, kamu nanti tungguin ya di depan ada Gojek katanya. Tuh aku beliin sesuatu tuh buat Anjani. Padahal aku tuh bukan tipikal ibu yang suka beliin anak mainan. Ngapain dibeliin mainan? Nanti jadi sampah. Nggak apa-apa, biar kamu nggak terlalu repot katanya. Jadi segitu sayangnya loh dia sama Anjani katanya gitu. Jadi aku beliin dia mainan. Nanti kamu tunggu ya. Tapi kamu jangan lupa semprot dulu, cuci dulu. Oh ini repot banget lah pokoknya. Nah udah. Mana mak? Waktu itu dia tuh biasanya ngehubungin saya kalau setiap habis sholat. Jadi sehari tuh 5 kali tuh dia habis sholat dia pasti ngehubungin saya untuk nanya anaknya. Masya Allah. Anjani mana? Dia nggak pernah nanya saya. Dia selalu tanya Anjani mana gitu. Nah pada saat itu dia nggak nanya Anjani, dia bilang ini aku melakukan kecerobohan katanya. Mainan yang aku kirim buat Anjani malah nyampenya di rumah. Jadi dia pesen di Tokped, mungkin dia salah ngeklik. Jadi dia ngekliknya alamat rumahnya karena di rumah itu tidak ada anak-anak. Karena di rumah itu tidak ada anak-anak. Jadi otomatis itu jadi bahan pertanyaan Mbak Dewi kan. Ini mainan buat siapa? Ya mungkin di sana di situ ada perdebatan atau segala macam lah ya. Saya juga cukup paham. Makanya pada akhirnya kita sepakat untuk bercerai secara baik-baik gitu supaya tidak ada keributan lagi antara Mbak Dewi dan Mas Bambang. Semuanya terluka karena saya pernah tanya sama Ustadz dalam masalah ini sebenarnya yang zolim itu ya suaminya. Kenapa dia tidak memberitahu istrinya sejak awal dan mendidik istrinya untuk paham syariat poligami walaupun tidak semudah itu ya kan. Dan dia juga sama saya kan ya dia lepas begitu aja. Tapi saya bilang saya nggak apa-apa. Saya tahu diri lah kalau masalah itu. Saya nggak mempersoalkan itu. Yang saya perjuangkan memang benar-benar masalah anak-anak gitu. Waktu menikah pertama kali, waduh nggak takut, aduh gimana ya perasaannya si Mbak saya Dewi? mikirin sih. Ya lah, saya kan perempuan juga. Bukan mungkin cinta kali ya, susah ya. Saya nggak tahu, bener. Saya kalau ditanya cinta, saya bukan orang yang bucin, Kak. Jadi saya bukan karena pembelaan ya. Saya kalau ditanya kenapa, aduh saya juga nggak tahu ya gitu. Maksudnya pada saat itu saya cuma berpikir, oh ya udah mungkin ini yang memang ditakdirkan Allah. Jodoh gitu. Nggak ada yang mau Kak. Jadi istri kedua nggak enak. Benar. Coba bayangin, saya tuh kemana-mana sama aja, tetap sendirian, tetap nggak ada yang nemenin, nggak enak juga. Walaupun itu resiko saya tidak mengeluhkan itu ya gitu. Dan kan cantik, pasti kan gampang banget lah jodoh. Tapi memang karena yang mau maksudnya banyak. Iya sebenarnya waktu itu tuh saya waktu itu udah ada, maksudnya taruh sama orang yang single, jelas-jelas duda gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba Allah menjodohkan. Kan ini udah kodrolah ya, ketetapan Allah pasti terjadi. Walaupun saat itu memang kita bisa memilih, tapi siapa? Kita kan yang ngasih ilham sama kita bolak-balik hati Allah kan. Iya. Ya aku dibikin milihnya ke situ gitu.
Sempat menyesal nggak? Ya adalah, tapi kan nggak boleh itu membuka pintu seton katanya kan. Jadi aku sekarang harus banyak bersyukur kan kita supaya bisa ditambah lagi nikmatnya sama Allah. Aku tapi bersyukur sih kalau lihat anak-anak ya Kak. Ya Allah lucu-lucu banget, senang sih. Apa ya? Aku suka nggak menyangka aja sih Mas Bambang tuh kalau di mana ya di tempat dia bekerja kan terlihat seperti sangat gentleman ya, gitu loh. Apalagi di lapangan hijau. Dia suka jadi pemimpin, suka jadi orang yang didengar, dituakan gitu. Tapi dia untuk masalah ini dia tidak mampu untuk mengambil kebijaksanaan yang benar-benar arif. Oke, kita mikirin perasaan Mbak Dewi. Aku tahu Mas Bambang tuh seperti ini memikirkan perasaan Mbak Dewi. Aku juga sangat menghormati dan menghargai Mbak Dewi gitu. Tapi Mbak Dewi, kalau aku jadi Mbak Dewi, aku akan berbesar hati menjadikan suamiku jadi orang yang bertanggung jawab. Selesai masalah dan ini nggak akan berlarut-larut. Apalagi maksudnya kan dari aku juga udah ada penyampaian, aku tidak meminta hak waris untuk anak-anak gitu. Kayak masih sakit hati dan nggak mau nerima sebenarnya. Ya pasti sih namanya karena ya tapi gini loh, kalau kita apa ya, kita tuh nggak akan pernah hidup nyaman, hati itu akan berkarat kalau kita tidak bisa memaafkan atau mudah untuk meminta maaf. Benar. Pasti akan berkarat dan yang sakit yang ketika kita memendam dendam itu ya. Dan berpikir nggak sih kalau anak-anak nanti besar dia sakit hati, bener nggak? Itu tuh harus berpikir panjang juga sih. Dan lagi kan kita akan roda tuh akan berputar. Ya someday mungkin anak-anaknya akan jadi orang, ya kan mungkin bapaknya nanti kalau panjang umur ya kan, dia akan wah anakku ya kan. Banyak kasus dia sadarnya setelah mau meninggal sakaratul maut baru akhirnya sadar. Jangan sampai begitu. Jangan sampai kayak gitu. Jangan sampai kita kan memberikan berjuang ini supaya mereka tidak dosa. Benar. Sepakat nggak sih Mbak? Sebenarnya kalau itu kan kalau bisa berpikir positif, aku tahu sih yang namanya Mas Bambang tuh selalu ajarin saya dulu. Udah kamu jangan mikir macam-macam, pikir positif aja. Itu tuh dia ngedoktrin saya kayak gitu. Kamu jangan mikir macam-macam, pikir positif aja walaupun mungkin dia tidak bisa adil kan nggak bisa dia tuh. Ya udah aku nerima tuh karena dia ngajarin saya untuk pikir positif gitu. Selama pandemi pernah nggak ketemu sampai 3 bulan, aku nggak marah-marah karena dia selalu ajarin aku positive thinking gitu. Jadi kalau sekarang dia positive thinking, perjuanganku untuk anak-anakku itu sebenarnya supaya dia nggak dosa. Bener, Mbak bener banget. Bener ya? Karena pertanggungjawabannya tuh dunia akhirat. Kondisi anak sekarang gimana sih? Kalau Anjani tuh dia, tapi ini kuat loh habis lahiran tapi masih berjuang. Hebat. Saya tahu lah rasanya kan lagi hamil. Lagi hamil kan tinggalnya. Iya waktu itu lagi kan hamil 3 bulan. Itu hormon itu orang hamil itu kan emang naik turun. Tapi alhamdulillah mungkin pertolongan Allah ya. Iya, kayaknya hamil sekarang tuh aku kayak lebih strong aja dibanding yang dulu-dulu gitu. Iya kayak yang cuek aja, kayak aku dibikin cuek aja gitu. Kalau nggak kuat-kuat kan bisa keguguran ataupun ada masalah. Terus juga aku bisa psikis ya keganggu, tapi alhamdulillah. Masya Allah. Terus Allah. sekarang kondisi baby sehat. Udah ada namanya? Udah. Tapi aku memang nggak pernah nyebut namanya di publik. Oke. Baby MAB ya. Baby BP Junior saya yang sebut. Iya dong. Itu nanti ada yang murka Kak. Kenapa? Loh, saya ngefans loh. Kita ini butuh calon pesepak bola masa depan. Kalau nggak dari bibitnya pemain bola, mana bisa? Susah lah lahir itu kan karena bibit yang hebat akan lahir anak yang hebat. Anak yang hebat disia-siain. Oh my god. Bener nggak? Sebenarnya sayang banget ya. Kan belum punya kan katanya Mbak cowok ya. BP anak laki-laki. Belum. Terus. Penasaran kan pasti. Ntar saya jenguk. Boleh. Ya boleh ini ya ke rumah ya. Gimana kondisi si baby BP Junior itu? Sehat. Udah mulai makan karena 6 bulan kemarin kan. Terus badannya juga senlok gitulah. Terus dia aktif banget, loncat-loncat. Jangan-jangan udah suka bola? Enggak. Yang cenderung suka bola yang anak cewek. Justru karena dia tak kasih beberapa mainan yang cewek, dia nggak, dia pilih bola. Aku nggak tahu kenapa. Kadang anak cewek tuh lebih ke deket ke mama gitu, kayak wajah-wajahnya, terus ataupun ke sifatnya gitu. Nah, ada cewek tuh emang ke bapak sih. Dia lebih ini sih. Suka nanyain nggak sih? Dia sekarang kayak gini. Ini siapa Jan gitu, kalau ada yang iseng kakaknya Abel gitu kan. Terus dia bilang, bukan ayah Jani. Dia jawabnya kayak gitu. Kenapa? Nggak tahu, saya nggak pernah ngajarin dia. Dan saya juga tidak pernah mengingatkan dia misalkan, ini siapa, nggak pernah aku. Oh jangan-jangan dia denger ya, terus mungkin dia apa ya, mulai paham lah ya, nggak pernah ketemu. Dia selalu bilang, bukan ayah Jani, kata dia gitu. Kok kayak gitu? Terus saya godain, ayah Jani kali. Bukan ayah Jani, kata dia gitu. Sebenarnya itu kali yang, maksudnya itulah yang Mbak hindari, ayahnya, anaknya membenci ayahnya.
Walaupun sebenarnya ya pasti dia dalam hati kemana sih, ya kan? Karena selama ini ada kan. Dia perhatian banget sih dulu Mas Bambang tuh sama tiba-tiba Jani. menghilang. Tiba-tiba menghilang gitu. Sebenarnya sih kalau kita legowo Kasihan ya. sih ya anak yang begitu tuh psikisnya. Betul, psikisnya pasti kena kan. Pasti. Nanti Karena apalagi kalau udah ini ya, udah gede ya. Gitu. Apalagi dia pernah ngerasain, mungkin dia nanti akan lihat fotonya ada sama ayahnya ya kan. Saya memang lagi merangkai apa ya, nanti saya ngomong apa ya sama mereka nih. Iya. Apa yang harus dijelaskan? Iya, apa yang harus dijelaskan, walaupun pasti kejujuran ya kan. Saya nggak mau ada suatu kebohongan lah. Cuman kan kita harus ngerangkai kalimat yang cukup baik, yang tidak merusak psikisnya ya. Dan mereka juga harus tahu bahwasannya dirimu tuh memperjuangkan mereka. Iya, anak ya kan? Sebenarnya Mas Bambang, ini tuh Allah tuh lagi ngingetin kita semua loh. Ini amanah gitu. Amanah tuh juga bukan cuma anak, banyak pekerjaan tuh amanah. Kita berbuat baik sama orang amanah ya kan, segala macam lah ya, termasuk apalagi anak gitu. Perasaannya gimana sih ngeliat anak si Anjani ya? Iya, Anjani. Anjani itu lagi ya sebel sama bapaknya, terus tiba-tiba ya kan yang biasanya enggak itu gimana sih? Aku tuh paling ngerasa kalau malam sih Kak, karena aku lihat mereka tidur gitu, aku selalu gini, aku selalu peluk mereka, terus aku minta maaf, jangan maafin bunda ya. Mungkin ini semua tuh, kondisi ini tuh karena bunda, ada andil bunda gitu ya kan. Jadi bunda tuh benar-benar minta maaf ya gitu. Aku sering kayak gitu sama anakku. Tiap malam itu kayak gitu beneran Kak. Aduh. Karena aku ngerasa ya Allah ini ya. Tapi gimana pun juga kalau aku nggak ambil keputusan itu, mereka nggak akan ada juga kan Mbak di dunia ini gitu kan. Aku juga begitu ya. Kadang-kadang suka liatin. Bisa marahin anak kan siang-siang. Malam-malam suka liatin, suka doain. Terus doain. Ditiupan Robi Habli Minas Solihin. Semoga jadi anak soleh kan. Iya. Itu aja sih. Terus mungkin ada perasaan dia kan nggak pengen dilahirkan. Iya, kita nggak tahu kan itu. Kita yang salah. Kita yang ini kan dulu kan yang melakukan perbuatan salah, anggaplah itu agama. Salah. Padahal agama anggap benar. Iya gitu. Anggaplah itu masyarakat yang itu kan. Anggap Tapi salah. Kan masyarakat tidak boleh apa ya, kepada anak-anak nggak bisa. Itu kan resikonya. Iya, tapi bukan ke anak-anak gitu. Anak-anak berhak gitu ya kan. Ngomong apa sih? Hanya untuk tahu asal usul anak loh, orang tua loh. Ya kan sekedar itu doang kok. Kadang-kadang ngomong apa sih Nak? Ya mungkin ya mungkin ya kan dia nggak bisa milih bapaknya siapa. Iya. Dilahirkan. Aku suka aku cuma masih bisa minta maaf aja sih Kak. Tiap malam maafin ya Allah maafin ya. Cuma kayak gitu doang. Jangan dia denger di alam sadarnya iya. Ini iya pasti. Pasti ya. Pasti. Dia selalu kayak gini loh. I love you bunda, I love you bunda, aku sayang bunda. Itu bukan aku yang ngajarin. Jadi aku tuh makin terenyuh banget, maksudnya ya Allah nih anak tuh kayak sayang banget sama aku gitu loh, maksudnya I love you bunda. Anak lain nggak pernah, maksudnya anakku yang lain gede-gede cuek-cuek. Jadi lebih banyak kayak bilang I love you, iya, I love you sama ke saya tuh gitu. Sementara kan kakak-kakaknya tuh nggak ada, maksudnya sama aku ya sayang, tapi kan nggak yang sayang bunda gitu. Nggak, dia tuh selalu mengungkapkan I love you bunda. Dia selalu ciumin aku tuh, ciumin sampai aku udah dong jangan banyak-banyak, I love you bunda, dia kayak gitu. Kayak menguatkan. Iya, menguatkan banget. Padahal anak kecil kok kayak ngerti. Iya, kayak gitu ya. Gitu bahwa aku tuh ya maksudnya lagi berjuang untuk dia. Gitu. Dan apalagi kan kalau anak-anakku yang udah gede kan nggak tidur sama aku, yang di kamar itu memang cuma anak-anak yang dari Mas Bambang aja kan. Terus seandainya ketemu Mas BP ini, apa itu yang pengen disampaikan? Itu juga aku juga bingung sih sebenarnya. Kalau aku sampai mikir, ini kalau ketemu di jalanan kayaknya aku gimana bakalan diem aja, jadi nggak tahu aku mau ngomong apa kayaknya atau enggak. Mau aku sodorin apa gimana, aku bingung lah aku. Maksudnya aku takut penolakan, kenapa bukan ke aku? Aku takut anakku yang sakit gitu. Aku takut dia yang ngerasa gini, mungkin dia ingat kan itu ayahnya. Kok aku ditolak gitu, aku cuma takut itu sih. Ibu banget sih kayak gitu. Ibunya ayam aja atau ibunya lion kalau anaknya disakitin. Iya, nggak mau kan? Nggak mau dia. Iya, bukan karena aku takut aku yang sakit hati, aku sih nggak akan sakit hati gitu. Mas Bambang kayak gini aja aku nggak sakit hati, ya udahlah terserah gitu. Itu kan maksudnya perbuatan dia akan kembali ke diri dia sendiri gitu. Jadi apa namanya, saya berharap sih Mas Bambang semoga ya dimudahkan oleh Allah untuk dapat menjadi laki-laki yang bertanggung jawab pada anak-anaknya, karena ini pertanggungjawabannya dunia akhirat. Gitu aja sih. Tapi siap ya apapun nanti keputusannya Mas Bambang apa Iya gimana? sih, haruslah. Tapi misalnya kan hidupku harus ke depan terus kan. Iya. Setidaknya anak-anakku tahu, walaupun mungkin misalnya tidak berhasil ya, tapi setidaknya anak-anakku tahu bahwa aku pernah berjuang untuk mereka. Itu aja benar, sih. Benar. Iya. Itu tuh Itu yang aja. penting kita di mata anak dan di mata Allah. Di mata Allah dan di mata anak-anak. Ucapan apa sih yang pengen buat bertiga itu? Ya biar mereka, mungkin dirimu terluka sayang.
Tapi 3 itu lebih terluka loh. Iya pasti. Sepakat nggak? Sepakat banget. Ya kan? Aku kayak nggak mikirin perasaanku sama sekali. Terluka satu kali, tertusuk satu kali. Mereka itu sebenar-benarnya cuma nggak bisa ngomong aja. Iya, cuma nggak bisa ngomong. Apalagi masih kecil kan. Kalau kayak Abel gitu dia udah apa ya? Dia udah mati rasa Kak. Dia kalau ngomongin ayahnya dia udah nggak mau. Dia pokoknya aku di sini untuk adik-adikku gitu. Dia bilang gitu. Aku nggak mau adik-adikku ngerasain yang aku rasain dulu waktu kecil. Dia nggak mau seperti itu gitu. Jadi apa ya? Aku cuma pengen anak-anakku yang maksudnya mengalami ini ya. Tahu bahwa ya bagaimanapun itu bapaknya nggak boleh benci sih gitu. Jadi tolong doain mereka, tolong doain bapaknya Mas Bambang itu didoain supaya mereka apa ya maksudnya Mas Bambang dan keluarganya itu kembali menyadari bahwa untuk apa sih namanya perseteruan ya kan, untuk apa sih melupakan anak-anak kandung sendiri gitu. Karena kalah semuanya. Iya gitu. Jadi semoga ya disadarkan lah Mbak gitu. Semoga aku bilang doain Bel, ayahmu doain gitu. Ya ini kita lakukan kayak laporan ke Polda itu kan hanya untuk menyadarkan niatnya, bukan untuk menjatuhkan sebenarnya kan gitu. Gitu. Pesan aku tuh buat laki-laki tuh temuin lah anaknya ya. Siapapun yang udah melakukan hal itu, temuin anaknya, gendong. Biasanya kalau dia udah gendong, dan buat perempuan juga ya udahlah legowo seperti yang bilang ini pelajaran buat kita semua gitu. Dan aku juga udah menyampaikan permintaan maaf ya kan yang sebesar-besarnya gitu. Tapi ya aku tidak memaksa harus dimaafkan, cuman maksudnya untuk anak-anak gitu. Ini terjadi bola panas ini mungkin karena loss komunikasi. Betul, emang karena nggak ada komunikasi. Waduh Mbak, thank you banget. Iya, sama-sama Mbak. Aku doain ya buat Anjani buat sama Baby Boy, sama Abel. BP Junior dan Abel. Semoga mereka jadi anak yang kuat. Iya, kuat. Dan diangkat derajatnya sama Allah. Amin. Karena anak-anak yang dicoba biasanya anak hebat. Amin, mudah-mudahan akan jadi anak hebat jadi anak yang nantinya. taat sama Allah ya kan. Jadi anak yang taat dan jadi anak yang luar biasa nantinya. Mudah-mudahan. Makasih ya. Sukses ya. Iya, sama-sama. Makasih. Makasih.